Menurut aku ya, Amet tuh punya pesona yang gak bisa dijelasin gitu aja. Bahkan aku yakin ya, banyak dari kalian yang belum tahu kan, ada tempat cantik di Bali yang bernama Amet. Wah, terletak di sebuah lembah yang dikelilingi perbukitan tinggi di Karangasem yang juga jadi rumah buat Gunung Agung, yaitu gunung tertinggi di Bali. Walaupun kelihatannya kayak desa kecil yang tenang, Amet ini sebenarnya nyembunyiin sesuatu yang bikin tempat ini tuh bener-bener spesial. Bukan cuma pemandangannya dari darat aja, ada sesuatu yang jauh lebih menakjubkan, sesuatu yang gak bisa kita lihat begitu saja dari permukaan, yaitu dunia bawah lautnya. Nah, di bawah pantai cantik dengan pasir hitam yang eksotik hasil letusan dari Gunung Agung, pantai ini tuh buat aku adalah pintu menuju kehidupan lain yang belum pernah kalian lihat sebelumnya sih. Emang secantik apa sih di bawah sana? So, hari ini aku bakal ajak kalian explore Amet dari berbagai sisi ya. Mulai dari menginap di salah satu villa tercantik di sini, main ke spot sunset terbaik, nyobain makanan khasnya, sampai akhirnya kita bakalan lihat bareng-bareng seperti apa sih surga bawah laut Amet yang katanya bikin siapapun jatuh cinta. Banyak juga nih yang bilang Amet tuh punya laut yang paling cantik di Bali. Tapi kalau emang seindah itu, kok belum banyak orang ya yang tahu? Nonton video aku sampai habis ya, karena vlog kita hari ini bakalan seru banget. So, berjarak kurang lebih 100 km dari daerah Nusa Dua atau Jimbaran menuju Karangasem yang terletak di Bali bagian timur, memerlukan waktu sekitar 2 jam ditemani pemandangan bukit dan lembah yang cantik sampai akhirnya kita sampai nih di pemberhentian pertama kita, yaitu villa yang akan kita tempati malam ini, yang ternyata saat kita sampai di sana. Sekarang aku udah sampai di Matis Lodge, belum deng. Aku baru sampai pick up and drop pointnya gitu. Jadi Matis Lodge-nya tuh agak jauh masuknya, dan itu nggak bisa kalau kita pakai mobil sendiri. Jadi harus ada shuttle, which is shuttle-nya tuh munculnya sejam sekali gitu guys. Jadi kita nunggu shuttle jam 1 nih sambil duduk-duduk. Oke, gitu aja. Yo, sekarang kita mau naik shuttle menuju ke hotel bersama tim Eke. Wah, jadi dari drop point ke atas tuh masih sekitar 3,5 kilo, dan itu kayak membutuhkan waktu 15 menit gitu guys. Nah, sebenarnya tuh di sini lagi ada perbaikan jalan, jadi itu kita nggak boleh pakai mobil sendiri, makanya hotelnya itu menyediakan shuttle. Jadi hotelnya tuh benar-benar ada di atas bukit yang di sana gitu loh, ya di sanalah pokoknya. Ya, sekarang kita OTW menuju ke lodge. Jadi kayaknya ini benar-benar kayak private lodge gitu. Hari ini doanya adalah semoga hari ini besok nggak hujan. Tolong diaminkan dong. Kalaupun suatu hari jalannya udah bener nih, kayaknya naik kesini tetap serem sih, dan nggak direkomendasikan gitu. Karena kalian lihat aja ya, ini tuh bener-bener naik ke bukit yang terjal dan di kanan kirinya tuh jurang guys. Ini jalanannya bergelombang banget, menukik, tinggi, curam, belok-belok. Kayaknya ini sesuai dengan quotes deh. A difficult road leads to a beautiful place ya. Nanti kita lihat nih beautiful place-nya ya kalau udah sampai sana, gengs. Setelah kurang lebih 15 menit akhirnya kita sampai di depan villa. Yang tadinya aku tuh bingung, kok nggak ada apa-apa ya di sini. Dan ternyata kalian lihat deh. Sumpah bener-bener beautiful place banget nih. Parah. Ya nggak sih? Ini infinity pool, kayak depannya tuh laut, kiri kanannya gunung. Gila, kita di tengah-tengah gitu. Wah, kayaknya ini tuh bener-bener definisi dari sesuatu yang indah itu emang susah sih buat digapai. Pemandangan cantik yang jujur aja, bahkan ini jauh di atas ekspektasi aku di perjalanan menuju ke sini ya. Bukit cantik yang berbaris dengan rapi, yang tepat di akhir barisannya tuh ada laut yang cantik. Sumpah aku nggak ngerti lagi sih gimana caranya pemandangan di depan aku tuh bisa sesimetris ini. Oh iya, ini tuh pemandangan dari restoran villanya ya, yang seharusnya juga jadi view dari kamar kita nanti. Wah, sampai di kamarnya nanti kita room tour ya. Ya, sekarang kita akan menuju ke kamar. Hai, welcome di kamar aku. Aku lagi ada di Matis Lodge Amet. Jadi ini aku mau room tour ya. Jadi aku tuh pilih kamar yang family lodge gitu, karena aku tuh berempat sama 2 content creator dan juga 1 driver aku. Jadi ini ada 1 queen bed di sini. Ada curtain-curtainnya gitu. Sebenarnya ini desainnya itu semuanya unik sih. Tuh, kalian lihat deh. Ini tuh sebenarnya desain-desain kayak gini dia itu terinspirasi dari Indonesia bagian timur, which is dia suku Asmat dari Papua. Kalian lihat deh, ini atapnya aja tuh kayak jerami-jerami gitu loh guys. Ya kan? Lanjut kita ke kamar mandinya. Kamar mandinya tuh kayaknya termasuk yang open space sedikit sih. Ini buat nabung. Ini ada kaca besar. Ya, ini buat sikat gigi bla bla bla. Showernya ada 2 nih guys. Let's go.
Kita lanjut ke kamar yang sebelahnya ya. Kamar sebelahnya itu dia kayak ada 2 single bed gitu. Tasnya juga kayak gini. Ini desainnya bener-bener kayak berbaur dengan alam gak sih? Ada AC-nya juga sih. Ini ada lemarinya. Lemari ada, mini fridge-nya ada. Ya ini buat air panas. Ini ada brankas, ada kayak buat gantung-gantungan baju. Tuh kayak gini. Let's go, kita keluar ya. Ini sebenarnya bagian yang gongnya nih. Cantik banget, cantik banget, cantik banget. Sumpah kita itu sebenarnya ya ada di antara kiri kita tuh bukit, kanan kita bukit, tengahnya laut. Gila, keren banget pemandangannya, sumpah. Di sini juga ada tempat untuk santai-santainya gitu. Ada sofa-sofa dan juga ada sofa bednya juga ada di situ. Itu buat taruh makanan gitu. Jadi kalian bisa sambil tiduran ya kan, sambil makan, sambil ngeliatin pemandangan. Wah, gitu. Tapi so far aku puas banget sih. Aku nggak nyangka ya kalau misalkan kamarnya tuh tipenya yang kayak gini. Sekarang aku mau beres-beres, aku mau ajak kalian keliling buat lodge-nya ya. Let's go. Jujur aja aku tuh suka banget sih vibes dari villa ini. Udaranya yang seger dan sejuk, jauh dari keramaian yang bikin ini tuh jadi tenang banget. Alam cantik ditambah desain bangunan yang estetik bikin vibesnya tuh emang kayak lagi kabur ke tempat terpencil sih. Oh iya, kata orang-orang makanan di resto villa ini juga enak banget. So kita langsung coba aja kali ya. Selamat makan. Wah ini dagingnya tebal banget sih. Asmat restoran ini udah bagian dari hotelnya dan itu kayak western food gitu kebanyakan, tapi ada Indonesian foodnya nih, ada nasi goreng. Ya makannya nasi goreng guys. Potong dulu ya karena ini tebal. Wah gila ini juicy banget. Kenapa aku milih cheeseburger? Karena pas aku tanya rekomendasi makanan yang sering dipesan itu ya ini katanya gitu, market chop. Wah. Dagingnya lembut banget, tebal, berasa banget dagingnya, sumpah. Kamu consider the best cheeseburger yang kakak pernah coba dari based on daging? I would say. Emangnya tuh crunchy loh. Dia tebal. Kan biasanya kalau tebal gini kan ya nggak ada crunchy-crunchy-nya kan. Tapi ini crunchy banget. Sekali mas, selamat makan. Sumpah juicy banget coy. Penuh banget sih, makan setengah juga udah kenyang kayaknya. Oh ya serius? Nggak deh, kan gue makannya banyak. Serius? Sambil menikmati pemandangan tuh, light plus banget sih. Mau ambil aja satu? Ada wortel, lettuce, roti tawar biasa, ada chickennya tebal banget sih emang. Ada cheese-nya juga. Rasanya tuh unik ya, bukan kayak sandwich. Yang beda, biasanya di sandwich itu nggak ada bawang bombaynya ya. Jadi ada rasa bawang bombaynya tuh makanya jadinya unik gitu loh. Dan bawang bombaynya ini caramelized gitu loh. Tapi ya aku baru ngerasain rasa yang unik kayak gini. Setuju. Mari kita coba. Western Indonesian food. Ini nasi goreng. Nasi gorengnya melimpah banget. Ini kayak nasi goreng Jawa ya. Enak. Pas bumbunya, layaknya nasi goreng seperti biasanya. Sejauh ini kalau burger di Bali ini sih emang yang dagingnya tuh enak banget dan pas ya. Ada sih kalau di Jakarta ada. Kalau di Bali baru ini nih. Terus nggak bohong. Bukan karena kamera ya? Nggak. Oh udah rekam. Wah kayaknya makanan tadi bikin penilaian aku ke villa ini jadi makin naik deh. Ya kan? Siapa sih yang nggak seneng udah tempatnya secantik ini ditambah ternyata makanannya juga rasanya enak banget. Beuh mantap. Sampai sini tuh aku jadi sadar Amet tuh adalah bagian Bali yang belum tereksploitasi ya, belum terlalu banyak turis dan juga nggak sepadat tempat-tempat populer lainnya di Bali. Tapi walaupun begitu, Amet nggak cuma punya wisata bawah laut yang cantik sih. Ternyata wisata lain yang ada di sini itu juga nggak kalah cantik. Salah satunya tuh ini nih. Karena hari ini udah mulai sore, aku putusin buat coba nikmatin sunset di Sunset Point Amet. Tempat lihat sunset terbaik di Bali dengan latar pesisir pantai yang cantik dengan Gunung Agung yang megah. Walaupun ini tuh lagi musim hujan dan sepanjang hari ini cuacanya berawan, tapi tetap kita coba aja lah ya. Dan bener aja, aduh sunsetnya ketutup sama awan yang tebel banget. Bahkan kayaknya di arah sana tuh udah hujan deras deh. Jadi aku nih lagi ada di Sunset Point Amet. Sebenarnya tuh ini tempatnya cantik banget buat ngeliat sunset. Sayangnya karena ini lagi bulan Januari, which is musimnya tuh hujan terus. Hari ini sunsetnya lagi nggak ada karena ketutup awan. Kalian lihat deh guys. Ini sepanjang mata memandang tuh bener-bener cuma laut doang ya. Jadi kalau ada sunsetnya tuh ya tepatlah di tengah-tengah sini nih. Ini pengganti sunsetnya deh. Wih bener. Gila bagus banget sunsetnya. Gak turun-turun, coba turun-turun. Gila turun. Tapi beruntung banget hari ini nggak hujan karena tuh semua orang
bilang kalau setiap hari tuh di sini selalu hujan di atas jam 12. Jadi alhamdulillah banget, aku sangat bersyukur sudah direstui. Oke, sekarang kita turun ke tempat duduk kita ya. Oh, terus kalau mau masuk ke sini tuh harus ada biayanya guys. Satu orang itu 100.000, tapi itu udah termasuk sama makan. Jadi kalau misalkan makan kalian lebih, kalian bayar untuk kelebihannya. Ada beanbag juga tuh, sambil lihat ke pantai depannya. Gila, keren banget. Walaupun sunsetnya ketutup awan, tapi ternyata ada hal lain yang bisa bikin aku suka sama tempat ini sih, yaitu lagi dan lagi makanannya. Sumpah ya, untuk tempat yang punya selling point utama adalah sunset, tapi kayaknya mereka nggak tanggung-tanggung juga sih soal makanan yang mereka sajikan. Semua makanan yang aku makan di sini tuh punya rasa yang bahkan gak kalah sama restoran villa yang aku makan tadi siang loh. Buat kalian yang tertarik berlibur ke Amed Sunset Point, kayaknya bisa jadi salah satu tempat yang harus masuk ke list kalian sih. Siapa tahu kan kalian lebih beruntung ya daripada aku bisa lihat sunset yang cantik banget. Guys, walaupun kalian kesini pas sunset, artinya kalian akan pulang ke villa dengan keadaan gelap-gelapan ngelewatin jalan ekstrim yang tadi. Tapi tenang aja, shuttle di sini tuh sampai jam 11 malam kok. Jadi kalian tinggal remind ke mereka aja untuk dijemput jam berapa pada saat malam hari. Wah, hari ini kayaknya doa aku dikabulin sama Tuhan deh. Karena hari ini tuh nggak hujan dan langitnya tuh cerah banget. Itu apa Kak? Biasanya Kak minum habis makan? Iya, tiap pagi. Lagi naik soalnya berat badan aku. Kebantu ngelancarin buang air gitu. Sama bikin gak nafsu makan. Berarti buat yang diet-diet bagus ya? Iya, cuma 2 minggu minum. Dia 2 minggu terus bisa berlangsung berefek gitu? Iya, sehari minumnya tuh pagi malam gitu. Jadi kalau kamu makan biasanya langsung berasa habis itu buang air gitu. Jadi mau makan sebanyak apapun juga santai aja. Cocok buat yang suka makan tapi nggak mau gendut ya. Bisa dibilang ini menu utama dari vlog kali ini. Aku bakal nikmatin dunia bawah laut dari Amed yang katanya tuh cantik banget dengan cara yang paling aku suka, yaitu diving. Yeay! Diving kali ini bakal kita mulai dari Pantai Jemeluk ya. 20 menit dari tempat mobil aku parkir. Ini belum ditambah waktu yang terbuang saat turun dari villa tadi. Nah, buat kalian yang belum tahu, jadi dari tahun 2015 diving emang udah jadi salah satu cara aku buat healing dan mencari ketenangan. Tapi terakhir kali aku diving tuh di Januari 2024 di Tulamben. Karena emang jarang banget sih aku punya waktu yang luang. Kita mau diving, jadi kita pakai wetsuit dulu ya. So hari ini aku bakalan diving di 2 spot yang berbeda. Yang pertama adalah Jemeluk Pyramid. Tempatnya sama-sama di Pantai Jemeluk. Yang satu Jemeluk Pyramid, yang satu Jemeluk Wall. Aku tuh pengen tahu deh kenapa sih dinamain piramid. Ya nanti kita bakal cari tahu sama-sama ya. Kenalin, ini Beli Dirka, instruktur aku hari ini yang udah sering banget bantuin aku untuk diving di Bali. Jadi nanti kita bakal naik boat dulu, tapi nggak tahu berapa lama. Enggak sih, bukan boat, dukung gitu. Jadi alat personal diving aku cuma pakai wetsuit, habis itu masker, fin. Ini sih sebenarnya yang paling basic sama ini, dive komputer gitu. Masker, BCD sama regulatornya tuh aku nyewa gitu guys, sama tanknya gitu. Kita habis ini bakalan naik boat dulu menuju ke tengah-tengah sekitaran 10 menit. Naik jukung. Nah, kita jadi bawa alat-alatnya sekarang guys. Let's go. Tapi diving kali ini kayaknya agak beda deh. Karena kita bakal ke tengah laut selama kurang lebih 3 menit menggunakan jukung dari nelayan setempat yang ternyata punya space yang sangat sedikit gitu. Yang sebenarnya tuh kita nggak bisa sih kalau masuk air pakai teknik back roll. Wah, keren banget lautnya biru. Alhamdulillah cerah. Alhamdulillah ya Allah. Kalian lihat deh, itu tuh Gunung Agungnya kelihatan, gunung tertinggi di Bali. Wah, cantik banget kan pemandangan kita hari ini? Walaupun setelah nego-nego sama yang punya perahu ya, akhirnya aku tuh tetap dikasih buat turun dengan cara back roll seperti yang kalian lihat. Yuhu, mari kita mulai. Wah, kayaknya aku mulai sadar sih kenapa Amed disebut salah satu laut tercantik di Bali. Laut di sini tuh tenang, koral dan terumbu karangnya sehat dan cantik. Terus warna dari koralnya tuh emang warna-warni banget sih. Spesies ikan di sini juga beragam banget. Belum ada beberapa menit di sini aku udah lihat banyak jenis ikan yang berbeda. Dari mulai yang udah pernah aku lihat sebelumnya sampai yang bentuknya tuh asing, tapi sekaligus menarik sih buat aku. Oh iya, ini satu lagi. Di sini tuh banyak penyu ya, dari mulai yang kecil sampai dengan yang besar. Mungkin ini sih yang membedain dia dari laut-laut lainnya di Bali dan pantas banget
buat jadi salah satu laut tercantik di Bali. Wah, rasanya tuh tenang dan bahagia banget. Kalian tahu gak sih, mungkin buat kalian diving tuh cuma sekedar lihat ikan dan indahnya kehidupan bawah laut ya. Tapi buat aku ini tuh beda. Kalian perhatiin deh, pas di dalam air yang bisa aku denger tuh cuma nafas aku sendiri sambil memperhatikan bagaimana dunia bawah air ini bergerak lambat dan tenang. Bagaimana mereka berinteraksi, bagaimana mereka memiliki aktivitasnya masing-masing seperti layaknya kita di atas sana. Sampai merhatiin tingkah-tingkah mereka yang kadang tuh juga lucu sih dan juga aneh. Pokoknya rasanya kayak main ke dunia lain, ngeluapin sejenak masalah yang kita punya di atas sana. Mungkin ini ya yang dirasain sama burung-burung yang nontonin kita sibuk dengan rutinitas kita setiap pagi dari atas tiang listrik. Diving tuh salah satu cara aku seorang introvert untuk menghilang dan mencari ketenangan sih. Mungkin rasanya tuh sama kayak kalian yang suka olahraga yoga kali ya. Bedanya kalau diving tuh ada adrenalinnya sedikit. Ini nih prinsip yang aku pegang setiap aku diving. Don't take, don't touch, just leave the bubble. Kita bukan pemilik lautan ini, kita tuh cuma tamu yang datang sebentar buat menikmati keindahannya. Jadi ya nggak boleh sembarangan ngambil atau nyentuh apapun ya. Seru. Wow, banyak banget ikan pari. Ikan pari. Iya. Ya tapi kecil, bukan manta. Ininya gede banget. Ya aku nyari-nyari sih. Cuma kali aja kopinya jatuh gue panik. Bagaimana ini? Terkenal gue gak nyampe dong. Bingung manggilnya untuk udah nengok ke belakang. Kakak pas di belakang terus lepas, jadi dia nggak tahu hampir nggak bisa berenang karena orang. Hola, sekarang aku lagi istirahat. Jadi tadi aku habis diving sekitaran 40 menit kayaknya. Terus habis itu aku di sini istirahat juga 45 menit. Habis ini kita mau ke dive site yang kedua. Itu ada di sana tuh guys. Di bawahnya Sunset Point yang kita kemarin kesana itu loh. Oh, di sana kayaknya wall dive. Jadi beda sama yang di sini tadi. Tapi seru banget, bagus banget bawahnya. Baru pertama kali di Jemeluk ini. Tapi wah, gila. Bye. Kita berangkat. Oke. Diving kedua di Jemeluk Wall. Ya, aku mau ikut ya, bye-bye. Aku mabuk laut. Bye-bye. Hati-hati guys. Setelah istirahat kurang lebih 10 menit, akhirnya aku dan Beli Direka bakal lanjutin diving hari ini ke lokasi selanjutnya, yaitu Jemeluk Wall. This summer I'll be by your side. I wonder that you can describe. How will you wait for me? Jadi beda dari yang pertama, spot yang kedua ini tuh kayak dinding gitu loh di bawah laut yang tentu aja kita sama-sama nggak ada yang tahu berapa dalamnya dinding ini tuh. Kok kayaknya kelihatan lebih serem ya? Dan bener aja ternyata diving di spot yang kedua tuh lebih capek dari yang spot pertama karena emang arus lautnya di sini tuh juga jauh lebih kenceng sih. Ditambah fin atau kaki katak aku tuh agak kegedean, jadi bukan yang ngebantu, itu tuh malah makin bikin berat gitu. Bayangin aja deh kalian pakai sandal yang kegedean buat jalan, pasti malah jadi berat kan dan capek gitu kan. Tadi tuh bahkan fin aku sempet copot ya dan akhirnya aku ditolongin sama Belinya. Ya ampun. Terlepas dari itu semua, spot kedua kita kali ini tuh nggak kalah cantik sih dari yang pertama. Sebenarnya Ahmed masih punya beberapa spot diving yang menarik. Salah satunya tuh bangkai kapal perang Jepang dari Perang Dunia Kedua yang sekarang udah jadi rumah buat koral dan penghuni laut lainnya gitu. Tapi aku udah pernah sih ke spot itu di tahun 2015 lalu ya. Jadi untuk kali ini tuh aku pengen coba spot yang lain aja. Gimana? Sampai di sini kalian setuju nggak sama pernyataan kalau Laut Ahmed tuh adalah salah satu laut tercantik di Bali? Hah? Capek? Gimana? Yang kedua? Bikin capek ya? Bikin lelah ya? Mana ini kegedean sih? Jadi nggak bisa maksimal ya? Tadi kok ada ikan Beli yang dia makan karang. Terus habis itu dia nyemburin lagi gitu. Itu ikan apaan dah? Buat kalian yang tertarik untuk coba diving, sebenarnya diving tuh butuh license tertentu yang dapetinnya lumayan susah sih. Tapi tenang aja, sebenarnya dengan snorkeling di permukaan laut aja kalian tuh juga udah bisa nikmatin kecantikan Laut Ahmed ini kok. Bila aku kayak abis lari 5 km, nggak ada yang lebay ya. Tapi yang kedua itu karena dia wall dive, jadi arusnya emang agak kenceng sih di sebelah sana. Mau di bawah, di atas, kayak abis lari. Udah gitu finnya kegedean kan, jadi kayak
nggak nyampe gitu. Tapi overall bagus sih, emang karangnya warna-warni. Tadi ada gurita, kalau tadi kan yang pertama nggak ngeliat gurita. Nah di sini dia ngeliat gurita. Nanti kalian lihat footage-nya. Spot 1, spot 2 kalian mana? Satu, karena dia kayak lebih tenang gitu, lebih nyantai gitu. Kalau ini tuh, aduh capek banget, sampai pusing kepala gue. Dah, jadi kita cukup 2 kali dive aja. Abis ini kita balik ke Nusa Dua. Enggak, kita mau makan dulu. So, let's go. Karena lapar banget guys, aku dari pagi belum makan. Alright. Nih ya, aku mulai diving itu tahun 2014 kan, pertama di Kepulauan Seribu ngambilnya, soalnya pas pertama tuh ngambil license, jadi kita prakteknya di sini. Kalau di Jakarta, soalnya aku ngambil license-nya di Jakarta. Ini semuanya juga nggak kecatat sih, soalnya dive komputer aku sempat rusak. Kali ini 56 ditambah tadi 58. Sebelumnya juga udah ada kali diving 2-5 kali, ya sekitar 60-an lebih kayak 60 kali. Ini aku beneran kayak, kaget. kayak jam terbang gitu loh. Iya, paham. Tapi Amit aku sebenarnya udah pernah tuh dive set tahun berapa, 2015. Ini Pulamben kayak gitu. Yeay, hari ini aku happy banget sih, dan mari kita tutup hari ini dengan makan ikan. Nah, kalau kalian ke Amet, make sure untuk cobain hidangan laut mereka ya. Karena mayoritas warga di sini adalah nelayan yang bikin kebanyakan hidangan khas di sini tuh berasal dari hasil laut gitu. Jadi aku lagi ada di Warung Sabar. Nah, tadi tuh aku nanya kan rekomendasi makanannya tuh apa. Ini grill fish guys, jadi ini terkenal banget, dan aku lihat sih emang Warung Sabar ini dia di Google review ya, banyak banget gila yang nge-review, katanya sih rekomen. Kita coba ya. Kalau kalian nggak tahu ikan mahi-mahi, ada nih gambarnya. Wah gila, ini tebel banget nggak sih? Wih, Juicy nggak? kayak ikan tuna nggak sih? Teksturnya ya pakai sambal mata. Kita makan ini dulu ya. Ya coba tanpa apa-apa dulu. Segar karena habis diperes jeruk. Ini bumbu kuning gitu loh. Bakar bumbu kuning. Fresh banget ini kayaknya ikannya. Jadi kaya gitu karena si sambal mata ini. Bawangnya nggak terlalu yang, maksudnya pas gitu loh. Ini ada urapnya juga. Sumpah tebal banget. Segini tuh cuman 60 gila. Juga pantas kah dia dapat segini? Ada Di band approve tuh. Dan kayaknya ini jadi akhir dari perjalanan kita kali ini di Amet yang ternyata jauh lebih seru dari ekspektasi sih. Amet punya alam yang bener-bener gak bisa aku deskripsikan pakai kata-kata. Dunia bawah laut yang cantik banget dengan beribu spesies ikan dan koral warna-warni yang kasih aku pengalaman yang imersif. Sunset yang cantik dengan latar gunung agungnya, lembah megah dengan penginapan-penginapan cantik, makanan dengan ciri khas rasa yang kaya. Ini bikin Amet menurut aku sangat layak disebut sebagai salah satu tempat tercantik di Bali. Bukan cuma salah satu laut terbaik di Bali ya. Amet ini juga cocok banget buat kalian yang pengen cari ketenangan dan sekaligus ngingetin aku sama Bali yang dulu, sebelum Bali banyak tereksploitasi seperti sekarang. So, cobain datang ke sini deh. Aku yakin kalian bakal jatuh cinta sih sama Amet. See you guys di cerita selanjutnya. Bye bye.